Perkenalkan, nama saya Elsa Epitania. Saya mahasiswi IAIN Madura semester 6, Prodi BKPI IAIN Madura. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang model identifikasi anak berbakat. Kontemporer tentang keterbakatan memang telah demikian berkembang dan kriterianya sudah multidimensional daripada sekedar intelijensi. Dengan perluasan kriteria persoalan identifikasi anak-anak berbakat menjadi lebih rumit dan harus menggunakan beragam teknik dan alat ukur. Pola dan tahap identifikasi yang dilakukan yang terdiri dari penjaringan dan penyaringan sebagai identifikasi kasar yang kemudian diperhalus melalui suatu proses seleksi memiliki berbagai variasi, tergantung dari keperluan. Dan klasifikasi bakat juga mencakup kreativitas, motivitas, dan kepemimpinan. Model identifikasi anak berbakat terdapat dua model. Yang pertama, model pembelajaran, dan yang kedua, model penilaian. Dalam model pembelajaran, yaitu untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat, ada beberapa model. Yang pertama, pengayaan. Dalam model ini, anak mendapat pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Dan yang kedua, model percepatan. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior, dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu model segregasi, yaitu anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping. Dan model yang kedua yaitu model penilaian, di mana mencakup ciri-ciri belajar yang berkenaan dengan tingkat berpikir tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salman Al-Farisi, Prodi BKPI IAIN Madura, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pembinaan anak berbakat. Di sini ada 3 versi dari berbagai negara. Yang pertama dari bangsa Cina. Menurut bahasa Cina, lebih tepatnya pada abad ke-18 sampai 20, 500 sebelum Masehi, anak keberbakatan adalah anak yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca, kepemimpinan, imajinasi, berpikir, ingatan, dan kepekaan perseptual. Nah, di sini kita bisa melihat anak tersebut berbakat atau tidak, misalnya dalam membaca. Dalam membaca ini, anak tersebut bukan hanya sekedar membaca saja, tapi dia mampu untuk membaca dari buku yang satu ke buku yang lebih sulit dari sebelumnya. Dan untuk yang kedua, versi dari bangsa Indonesia. Menurut bangsa Indonesia, anak keberbakatan adalah anak yang jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan unggul, dan anak berkemampuan istimewa. Di sini kita bisa melihat bahwa anak yang berbakat itu anak yang memiliki kemampuan. Di sini anak yang memiliki kemampuan bukan hanya memiliki kemampuan saja, tapi dia unggul. Misalnya si A mungkin lemah dalam pengetahuan, tapi dia berbakat dalam sepak bola. Dan untuk yang ketiga adalah versi dari bangsa Sparta. Menurut bangsa Sparta, anak keberbakatan adalah anak yang memiliki kemampuan seni tempur dan kepemimpinan. Di sini jelas sangat berbeda dengan dua versi sebelumnya. Menurut bangsa Sparta, anak berbakat itu adalah anak yang memiliki kemampuan seni tempur. Jadi kita bisa melihat jika anak tersebut memiliki kemampuan seni tempur, bisa dikatakan anak tersebut adalah anak berbakat. Mungkin itu saja dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fariki. Saya mahasiswa bimbingan dan konseling pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Madura. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih karakteristik
anak yang berbakat. Yang pertama yaitu anak yang berbakat itu mempunyai karakteristik yaitu gemar membaca. Seperti makalah dan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad yaitu Iqra, bacalah. Dan juga ada pepatah, jika kamu ingin mengenal dunia maka membacalah. Sehingga mungkin anak yang berbakat itu pasti gemar membaca, karena tanda-tandanya sudah jelas dari wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, anak yang berbakat itu mempunyai daya ingat yang kuat, daya ingat yang tahan lama. Tahan lama bukan artian seperti baterai ABC ya, yaitu ia bisa memahami sesuatu dan juga ia bisa mengingat sesuatu dengan rentan waktu yang cukup sedikit. Semisal ia sekarang mendengar atau membaca salah satu buku, salah satu kalimat, ataupun salah satu pekerjaan seseorang, ia gampang banget untuk mengingat, sehingga dia bisa dikatakan anak berbakat. Yang ketiga, anak berbakat itu mempunyai kreativitas. Ia sangat kreatif dalam berbagai hal. Tetapi anak berbakat itu bukan juga kreatifnya di semua pekerjaan sesuai dengan kemampuan dia. Dia juga mempunyai batas maksimum dalam kreativitasnya. Yang keempat yaitu cara bersosialnya. Biasanya anak berbakat ini bersosialnya atau sering lebih suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa, orang yang lebih tinggi pengetahuannya dengan dia. Bukan berarti ia merendahkan orang yang tidak tahu, bukan berarti ia merendahkan orang yang di bawahnya, tetapi ia ingin ada hal baru atau dia ingin belajar yang baru dari orang yang ia tahu atau dari orang yang melebihi dari dia, sehingga dia lebih suka bergaul dengan orang yang lebih dewasa, lebih luas pengetahuannya. Itulah karakteristik anak yang berbakat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada benarnya, murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salahnya itu murni dari kebodohan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Maulana, mahasiswa program studi bimbingan dan konseling pendidikan Islam semester 6 kelas B angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan khusus anak berbakat. Kebijakan umum telah digariskan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 dan GBHN pada saat ini adalah merumuskan kebijakan-kebijakan yang lebih operasional dengan cara satu, menyusun kurikulum pendidikan khusus anak-anak berbakat. Kurikulum ini berorientasi pada pengembangan siswa yang menjadi manusia seutuhnya dengan mengembangkan aspek biologis, rasio, sosial, dan spiritual siswa secara integratif. Model-model pendidikan yang dikembangkan adalah dengan mendirikan sekolah khusus anak-anak berbakat. 2. Mengingat anak berbakat bukan hanya anak yang unggul dari segi kecerdasan, tapi juga yang unggul dalam hal kesenian, olahraga, dan kepemimpinan, maka pelayanan khusus juga diberikan kepada anak-anak berbakat tersebut. 3. Siswa-siswa yang direkrut bukan hanya siswa-siswa yang benar-benar berprestasi atau unggul, tetapi juga siswa-siswa yang berpotensi unggul. 4. Kriteria utama yang digunakan untuk menilai keberbakatan adalah
kecerdasan, dan kreativitas. Kedua kriteria tersebut adalah kriteria yang harus ada. 5. Perlu dibentuk untuk tim khusus oleh Depdikbud untuk mengelola proyek strategis ini sekaligus mewujudkannya. 6. Melibatkan pihak swasta, lembaga pendidikan, lembaga sosial maupun lembaga ekonomi untuk terlibat dalam penanganan anak-anak berbakat. 7. Penanganan atau pengelolaan anak-anak berbakat ini perlu dilakukan dengan menganut sistem desentralisasi. Pemerintah pusat lebih berperan sebagai pendorong dan pengawas, sementara penanganan operasional lebih diserahkan kepada lembaga-lembaga pemerintah daerah atau lembaga-lembaga pendidikan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rizka Katrina. Saya jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip. Prinsip merupakan pengambilan keputusan, adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Menurut Siagian, keputusan pada dasarnya pilihan yang secara sadar dijatuhkan atas satu alternatif dan berbagai alternatif yang tersedia. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, pengambilan keputusan didefinisikan atas kriteria tertentu. Adapun menurut Salusu, pengambilan keputusan ialah proses memilih suatu alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai situasi. Ada 3 jenis pengambilan keputusan, yaitu strategi, taktis, dan operasional. Keputusan strategis ialah keputusan jangka panjang di lingkungan pemerintahan di daerah provinsi, kabupaten, dan kota adalah 5 tahun. Namun pengertian jangka panjang di lingkungan dunia pendidikan adalah 4 tahun sampai dengan 10 tahun. Jangka menengah 1 tahun lebih sampai lebih 4 tahun, dan jangka pendek 1 tahun. Yang kedua, keputusan taktis ialah pengambilan keputusan dengan memilih dengan beberapa alternatif dalam waktu yang sangat singkat. Keputusan taktis seringkali berupa tindakan berskala kecil yang bermanfaat untuk tujuan jangka panjang, misalnya menerima pesanan khusus dengan harga yang lebih rendah dan harga normal untuk memanfaatkan kapasitas yang masih menganggur. Yang ketiga, keputusan operasional ialah keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi. Keputusan ini biasanya diputuskan saat itu juga. Jenis pengambilan keputusan berdasarkan personal yang melakukannya. Keputusan individual dan kelompok. Keputusan individual merupakan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin atau manajer sendiri. Sedangkan keputusan kelompok adalah keputusan yang dibuat oleh sekelompok orang berdasarkan hasil musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan secara kelompok dapat pula dibedakan kepada beberapa bentuk, yaitu yang pertama sekelompok pemimpin, yang kedua sekelompok orang-orang bersama pemimpin-pemimpinnya, yang ketiga sekelompok orang yang mempunyai kedudukan sama dengan keputusan kelompok. Beberapa kelebihan dari pengambilan keputusan secara individual adalah: yang pertama, keputusan dapat lebih cepat ditentukan atau diambil karena tidak perlu menunggu persetujuan dan rekan lainnya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya pertentangan terhadap pendapat. Dan yang ketiga, jika pemimpin atau manajer yang mengambil keputusan itu memiliki kemampuan yang tinggi dan pengalaman luas
dalam bidang yang akan diputuskan, maka keputusan berkemungkinan besar tepat. Di samping beberapa kebaikan di atas, terdapat pula beberapa kelemahan pengambilan keputusan secara kelompok, yaitu yang pertama, bagaimana tingginya kepandaian dan kemampuan pimpinan atau manajer tetap memiliki berbagai keterbatasan. Yang kedua, keputusan yang terlalu cepat diambil dan tidak meminta pendapat orang lain seringkali kurang tepat. Yang ketiga, jika terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menjadi beban yang berat bagi pemimpin itu sendiri. Adapun kelebihan pengambilan keputusan berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, kelompok terdiri dari banyak orang sehingga akan memperluas kemampuan. Yang kedua, kelompok mempunyai kerangka panjang yang lebih besar. Yang ketiga, kelompok lebih dapat menerima risiko dibandingkan membuat keputusan individual. Yang keempat, kreativitas yang lebih besar dihasilkan dari interaksi antara individu dengan berbagai pandangan yang berbeda. Kelemahan keputusan berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, keputusan sangat memakan waktu dan biaya. Yang kedua, keputusan kelompok tidak efisien apabila diperlukan dalam waktu cepat. Yang ketiga, bila dalam kelompok ada seorang yang dominan, maka nyata keputusan tersebut bukan keputusan kelompok. Misi pengambilan keputusan. Menurut FEMA, prinsip dalam pengambilan keputusan ada 11, antaranya knowledge, initiative, advanced seeking, selective, comprehensive, catering, flexibility, good jungle, good stalking, self knowledge. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sama-sama.